Halo sahabat cita dan pejuang cita dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin mau bagi tips nih, agar kalian bisa move on dari doi. Salah. Maksudnya move on dari kebiasaan buruk yang menghantui masa depan kalian. Nah, tahu nggak sih kawan-kawan, bahwa kebiasaan kita seringkali terbentuk tanpa kita sadari. Dan biasanya kebiasaan yang terbentuk tanpa kita sadari atau tanpa campur tangan effort kita adalah kebiasaan buruk. Dan ini bahaya banget ketika sudah mengakar dalam diri kita. Misalnya kebiasaan menunda, kebiasaan malas gerak, kebiasaan marah-marah, kebiasaan galau, baperan, dan lain-lain. Kalau ini udah mengakar, bisa bayangin nggak? Kita beberapa tahun ke depan bakal jadi apa? Jadi kayak Voldemort di film Harry Potter kali ya? Nah, kalau kebiasaan buruk itu biasanya terbentuk dengan sendirinya, berbeda dengan kebiasaan baik. Kebiasaan baik harus dimulai dengan kesadaran dan perjuangan, kemudian dijalani dengan tekad yang kuat serta konsistensi yang tinggi. Nah, Mimin yang baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong ini bakal bagiin tips yang mujarab untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Oke, yang pertama, tulis dengan detail kebiasaan-kebiasaan buruk teman-teman. Sebelum mengubah kebiasaan buruk, tentu kita harus sadar dulu bahwa apa yang kita lakukan selama ini merupakan kebiasaan yang nggak baik. Jika kamu belum menyadari atau ngerasa baik-baik aja dengan kebiasaan buruk itu, kamu bisa tanya ke keluarga atau teman terdekat kalian agar memberi gambaran tentang dirimu dalam pandangan support system kalian. Tulis semuanya dengan rinci, kemudian coba evaluasi. Oke, kalau udah, kita lanjut ke bagian kedua. Yang kedua, hindari pemicunya. Ketika kalian sudah evaluasi, tentu kalian juga tahu pemicunya. Misalnya, kalian tahu bahwa kalian selalu menyia-nyiakan waktu dengan cara bermain game. Nah, coba deh, sedekahin aja konsol gamenya ke Mimin. Pokoknya sebisa mungkin hindari. Hindari benda, tempat, kenangan yang dulu pernah ada. Maksudnya orang-orang atau lingkungan yang selalu mengajakmu pada kebiasaan buruk tersebut. Nah, berkomitmenlah dan tegaslah pada diri sendiri demi kebaikanmu di masa depan. Karena lebih mudah menghindari pemicunya daripada berusaha berhenti dengan mengandalkan konsentrasi penuh. Karena konsentrasi penuh juga bisa membuatmu lebih mudah lelah dan juga nggak bertahan lama ketika menjalani aktivitas. Nah, seperti kita yang biasanya nggak pernah baca, tiba-tiba baca gitu ya. Jadi kita nggak bisa menikmati gitu. Coba perlahan, kemudian nanti lama-kelamaan kita akan bisa menikmati itu. Nice. Oke, kita lanjut yang ketiga. Coba ganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Menghentikan kebiasaan buruk secara spontan atau kita langsung rem mendadak cuma bikin kalian akan terbebani dan bikin nggak tahan lama. Coba deh teman-teman mulai dengan hal-hal yang ringan tapi konsisten. Dan jangan lupa buat targetnya. Misalnya, kebiasaan buang-buang waktu bermain game. Ganti dengan membaca buku minimal 1 bab dalam sehari. Atau ketika biasanya setiap malam stalking Instagram mantan sampai jam 2 pagi, coba deh ganti dengan baca buku pengembangan diri, self-improvement, sampai jam 10 aja. Atau kebiasaan rebahan mulu dan gak segera bikin perubahan nih. Coba deh ganti dengan olahraga, atau ikuti kelas-kelas online di Raih Cita. Nah, kebiasaan baik yang membutuhkan effort ini biasanya membuat kita lebih cepat lelah, sehingga kita bisa tidur lebih cepat dan menghilangkan kebiasaan begadang juga nih. Nah, coba deh, buat kalian yang biasa begadang, kalian seharian ngapain aja sih? Apakah olahraga? Apakah kerja? Apakah produktif? Enggak kan? Pasti kebanyakan. Nah, ini kebanyakan loh, nggak semua. Kebanyakan rebahan, overthink mulu, ataupun nunda-nunda pekerjaan, procrastinating. Nah, sehingga energi kalian tidak keluar dalam porsi yang baik. Yang keempat, berkaca pada orang yang lebih dahulu sukses.
Nah, penting banget nih bagi kita buat punya role model, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita hidup orang lain. Misalnya, ketika kita pengen sukses seperti Bapak almarhum B.J. Habibie. Nah, coba deh baca biografi beliau. Nah, di sana kita bakal nemuin struggle-nya beliau, gimana cara beliau menggapai kesuksesannya, gimana cara beliau keluar dari kesulitan, dan lain-lain. Nah, kebanyakan dari kita sekarang ini, kalau kita ngefans dengan seseorang, kita itu lebih terpesona dengan sosoknya, dengan pencapaiannya, sehingga kita terlalu sibuk dengan pencapaian orang lain. Kemudian lupa menyibukkan diri untuk berjuang seperti apa yang telah mereka lakukan. Nah, coba deh, kita kalau ngefans, amati kebiasaan-kebiasaan baik mereka. Nah, tiru itu. Nah, insya Allah nanti kita bakal bisa seperti beliau. Oke, yang kelima, buatlah reminder dan mintalah bantuan kepada keluarga dan teman kalian. Ingat ya, teman, bukan teman dalam tanda kutip yang suka nanyain kabar tiap hari, nanyain makan, minum, nanyain hal-hal nggak penting, yang justru bikin kepala kalian makin pusing. Nice. Jika kebiasaan buruk itu kamu lakukan ketika sendiri, coba untuk selalu dekat dengan orang-orang dalam keluarga kalian. Nah, jika kebiasaan buruk itu dilakukan dalam jam-jam tertentu, coba buat reminder di jam-jam tersebut untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif. Dan jangan lupa untuk meminta bantuan keluarga dan teman kalian untuk senantiasa mengingatkan jika kalian lalai. Nah, bisa juga bikin grup nih dengan orang-orang yang satu tujuan. Misalnya, grup bangun pagi. Kita coba saling ingatkan lewat grup tersebut dan ditanyain tiap pagi. Ada checklistnya, siapa dan bangun jam berapa. Biasanya ketika ada komunitas, kita akan terpacu lagi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keenam, kalau 5 hal di atas sudah dicoba dan nggak ada perubahan sama sekali, atau masih berat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut, coba minta bantuan pada ahlinya. Ke psikiater, kalau emang itu udah mengganggu sekali mental maupun fisik kita ya. Dari mental sampai ke fisik juga, kita perlu ke psikiater. Dan kalau dia cuma sampai di mental dan pikiran-pikiran kita aja, coba kita ke psikolog atau terapis. Mereka bisa membantu melalui konseling ataupun program-program yang dapat menolong kita terbang seperti Gatot Kaca. Maksudnya terbang dari jurang kebiasaan buruk menuju puncak kebiasaan baik, menuju the best version of me, gitu ya. Oke, sekian dulu tips kali ini. Ingat, semakin kamu menunda untuk berubah, maka semakin susah kamu untuk diubah. Perubahan besar dimulai dari perubahan kecil. Mulailah dari diri sendiri dan mulailah saat ini juga. Sip, jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share video ini ke keluarga ataupun teman-teman kalian. Jangan lupa dicoba tipsnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.